Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa stasiun Dafika TV yang insya Allah semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua yang sampai hari ini kita masih diberikan sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita bersama-sama di dunia ini melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya bahwa ya, puasa itu diwajibkan ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, hadirin yang berbahagia, bahwa puasa ini kita ketahui adalah menahan daripada makan dan minum, nafsu ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya, sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah SWT, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka makanlah dan minumlah sampai jelas ya antara benang putih dan benang hitam ya, atau sampai terbitnya fajar. Hadirin yang berbahagia, dalam hal berpuasa ini sungguhnya puasa itu adalah suatu ibadah yang tidak ringan sesungguhnya, karena dalam berpuasa ini kita menahan makan minum, nafsu dan lainnya itu dari pagi sampai sore. Nah, ketika kita sedang beribadah ya, melaksanakan puasa, tentunya kita harus berupaya memaksimalkan pahalanya atau memaksimalkan bagaimana supaya puasa kita ini bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah SWT dan sah, tidak batal ya, tidak berkurang nilainya ataupun pahalanya, apalagi sampai batal. Karena hadirin yang berbahagia, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, baik itu secara ibadahnya, jadi ibadah kita puasa. Ada juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala kita dalam berpuasa ya. Sayang ya Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah berpuasa dari pagi sampai sore, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa tersebut, atau di tengah kita berpuasa bahkan kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa ya. Apa saja yang bisa membatalkan puasa dan apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala kita dalam berpuasa ya. Para ulama menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa itu diantaranya adalah makan atau minum
di siang hari atau antara waktu terbit matahari, waktu fajar sampai maghrib. Apabila kita melaksanakan hal tersebut, makan atau minum, maka tentunya pastinya puasa kita akan batal. Kemudian selain itu adalah seorang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri, maka itu pasti akan membatalkan puasa. Selanjutnya adalah muntah ya, secara sengaja. Selain itu adalah suatu perbuatan yaitu murtad, keluar dari agama Islam, maka puasanya pun akan bisa menjadi batal atau tidak sah. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana ketika kita berpuasa itu kita harus menjaga diri kita masing-masing, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari makan dan minum dan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Ya, selain membatalkan puasa, ada hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dalam kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Kami shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya, tidak mendapatkan balasan dari puasanya, kecuali hanya haus dan lapar. Ya, hadirin sekalian yang berbahagia, sangat sayang sekali apabila kita sudah melaksanakan puasa, ibadah puasa dari pagi sampai sore hari, menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya, tapi justru kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita tersebut. Ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita berpuasa atau bahkan bisa habis pahala kita dalam hal kita berpuasa. Di antaranya adalah berdusta, ya, dan berkata-kata kotor, kemudian mengadu domba, ya, dan sumpah palsu. Jadi mari ya, ketika kita berpuasa, kita hilangkan atau kita jaga diri kita, lisan kita terutama, ya, dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Ya, yang dijaga selain lisan adalah selain lisan yaitu mata. Ya, lisan kita jaga dari ucapan-ucapan yang bisa mengurangi puasa, ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, dusta, adu domba, berbohong, ya, dan lain sebagainya yang tidak baik. Mata kita juga kita jaga daripada melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, apalagi kita melihat, memandangnya dengan nafsu atau dengan syahwat, ya, tentunya yang diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya memandang lawan jenis yang tidak menutup aurat misalnya, maka itu akan langsung mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah SWT, diberikan hidayah, diberikan kemudahan ya dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, ya, yang puasa itu wajib dan tujuannya adalah agar kita masing-masing kita menjadi hamba yang bertakwa, ya, pada Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.